Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Syedina. Sekarang kita sudah sampai di bab 8, yaitu pembahasan tentang VLAN Trunking Protocol. Nah, jadi VLAN Trunking Protocol atau bisa disingkat dengan VTP. Nah, jadi misalnya di sini itu kan ada 9 switch. Nah, masing-masing switch ini dimisalkan akan dipasang 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi seperti di video sebelumnya kan pasti sangat ribet karena kita harus mengkonfigurasi satu persatu. Nah, dengan VTP ini kita bisa mengkonfigurasi hanya di satu switch saja. Jadi VTP itu ada 3 jenis, yaitu VTP client, VTP server, dan juga VTP transparent 200 VLAN. Jadi misalnya switch ini itu switch yang akan kita jadikan sebagai server, lalu lainnya itu merupakan switch client. Jadi untuk VTP server itu kita akan konfigurasikan 200 VLAN. Jadi untuk konfigurasi 200 VLAN kita akan lakukan di VTP server. Nah, lalu nantinya VTP client itu akan mengikuti VTP servernya. Terus VTP transparent itu VTP yang tidak mengikuti VTP server. Jadi walaupun terhubung, kalau misalnya dia transparent, dia tidak akan mengikuti VTP servernya. Ini saya sudah menyiapkan topologi. Jadi ada switch 1 sebagai server, switch 2 sebagai client, switch 3 sebagai client 2, switch 4 sebagai VTP transparent, dan juga switch 5 sebagai server 2. Kita akan konfigurasikan trunk-nya terlebih dahulu. Kita ke switch 1, lalu nyalain. Kita masuk dulu ke mode privilege, lalu config, lalu interface FA0/1, lalu switch port mode trunk, enter. Lalu kita ke switch 2 and config, lalu interface range FA. Nah, ini itu kan di sini dia ada yang mengarah ke switch 1 dan juga ke switch 3. Jadi kita akan konfigurasikan 0/1 sampai 2. Enter. Lalu switch port mode trunk. Lalu kita ke switch 3. Switch 3 juga sama. Di sini ada 2 interface. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode trunk. Lalu kita ke switch 4. Config, interface range FA 0/1 sampai 2. Lalu switch port mode trunk. Lalu switch 5. Di sini kan hanya ada satu interface yang mengarah ke switch 4. Jadi kita kan interface FA 0/1. Lalu switch port mode trunk. Nah, lalu kita akan konfigurasikan VTP servernya. Kita akan masuk ke switch 1. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan VTP mode server. Lalu VTP domain name, VTP domain dinar.com. Lalu VTP password 12345. Lalu kalau sudah, kita akan konfigurasikan VTP kliennya. Kita ke switch 2. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan VTP mode client. Lalu VTP domain dinar.com. VTP password 12345.
coba juga di switch 3. Exit. VTP mode client juga. VTP domain dinner.com, lalu VTP password 12345. Kita akan konfigurasikan yang di VTP transparent atau di switch 4 ini. Kita exit dulu. Lalu VTP mode transparent di domain dinner.com, lalu VTP password 12345. Kita ke switch 5 atau di server 2. Kita exit. VTP mode server, VTP domain dinner.com, lalu VTP password 12345. Kemudiannya kita akan membuat VLAN 2 dan 3 di switch 1. Kita ke switch 1, lalu kita ketikkan VLAN 2, lalu VLAN 3. Kita coba cek dengan /sh VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Kita akan coba di client. Kita lihat /sh VLAN brief. Nah, di sini itu ada VLAN 2 dan juga VLAN 3. Karena dia itu client, jadi di sini itu mengikuti konfigurasi servernya. Sekarang kita coba buka yang di transparent. /sh VLAN brief. Nah, di sini itu kan nggak ada, walaupun switch 4 ini terhubung, tapi karena dia ini VTP transparent, jadi dia tidak terkonfigurasi seperti yang ada di server. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang problem revision number. Kita akan ke switch 1. Kita exit. Ketikkan /sh VTP status. Nah, di sini untuk konfigurasi revisinya itu kan 2. Itu karena kita sudah pernah konfigurasi. Kita sebut saja kalau topologi ini itu adalah gedung A. Lalu ada switch dari gedung B. Kita taruh di sini. Kita akan buka switch ini. Masuk ke N lalu conf t. Kita coba lihat untuk yang VTP-nya. /sh VTP status. Nah, bisa dilihat di sini konfigurasi revisinya itu kan 0 karena kita belum pernah konfigurasi switch dari gedung B ini. Saya akan mencoba menjadikan switch ini sebagai server. Untuk konfigurasinya sama seperti VTP server seperti tadi. Kita ketikkan VTP mode server, lalu VTP domain dinner.com, lalu VTP password 12345. Buat VLAN 2 sampai VLAN 5. Kita ketikkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Kita coba lihat /sh VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 sampai 5-nya. Kita coba cek yang /sh VTP status. Nah, di situ konfigurasi revisinya itu adalah 4, melebihi dari switch 1 ini. Kita akan coba hubungkan switch dari gedung B ini ke gedung A. Kita letakkan di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis.
konfigurasikan terang di switch 5 yang mengarah ke switch 6. Kita klikkan interface FA0/2, lalu switch port mode terang. Nah, ini sudah. Lalu kita akan konfigurasikan juga terang di switch 6. Kita exit dulu, lalu interface FA0/1, switch port mode terang. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita akan coba cek di client 1, SH VLAN brief. Nah, di sini tuh ada VLAN 2 sampai 5. Padahal kita konfigurasi di server itu hanya VLAN 2 dan VLAN 3. Kenapa bisa ada VLAN 4 dan VLAN 5? Nah, ini tuh karena ada switch 6 dari gedung B yang bermode server. Jadi itu konfigurasinya tercampur. Nah, nantinya saya akan jadikan walaupun switch ini terhubung, tapi client 1 dan client 2 ini tidak terpengaruh. Kita akan hilangkan dulu koneksi ke switch 5-nya. Lalu kita akan jadikan switch 6 ini sebagai transparent. Kita exit dulu. Lalu kita ketikkan VTP mode transparent. Lalu VTP domain dinar.com, VTP password 12345. Lihat 2SH VTP status. Nah, ini tuh konfigurasinya revisinya itu 0, artinya kita belum pernah dikonfigurasi. Lalu kita akan jadikan switch 6 ini sebagai server lagi. Kita ketikkan VTP mode server, lalu VTP domain dinar.com, lalu VTP password 12345. H2SH VTP status. Dari sini yang tadinya transparent sudah berubah menjadi server. Kita akan cek VLAN-nya, 2SH VLAN brief. Nah, di sini itu ada VLAN 2 sampai 5-nya. Lalu kita akan coba pasangkan ke switch 5 lagi. Kita konfigurasikan dulu terangnya di switch 5. Switch port mode terang. Lalu di switch 6 kita ketikkan interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Kita akan coba cek di switch 3. Kita lihat 2SH VLAN brief. Dan ini hanya VLAN 2 dan VLAN 3. Jadi untuk konfigurasi server 1 dan juga switch 6 itu tidak tercampur. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat topologi baru. Saya akan menghubungkan semua device-nya. Nah, jadi untuk VTP servernya adalah switch 0 ini. Lalu untuk VTP lainnya adalah switch 1, switch 2, dan switch 3. Saya akan konfigurasikan VTP-nya. Untuk konfigurasinya akan saya mulai dari switch 1 ke switch 0. Lalu kita ketikkan VTP mode server, VTP domain dinar.com, lalu VTP password 12345. Lalu kita akan konfigurasikan VTP lainnya. Kita mulai dari switch 1 dulu. VTP mode client, VTP
VTP domain dinner.com, VTP password 12345. Lalu di switch 2 konfig VTP mode client, VTP domain dinner.com, VTP password 12345. Lalu di switch 3 ini kita masukkan VTP mode client, VTP domain dinner.com, VTP password 12345. Ini saya sudah selesai, lalu saya akan konfigurasikan VLAN dari 10 sampai 40-nya. Kita ke switch 0, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Kita exit. Saya akan konfigurasikan juga terang di masing-masing switch. Phase range FA 0/2 sampai 4. Switch port mode terang. Kita akan konfigurasikan juga di switch 1, 2, dan switch 3. Kita ke switch 1. Kita ketikkan interface FA 0/1, switch port mode terang, switch 2, interface FA 0/1, switch port mode terang. Lalu kita ke switch 3, interface FA 0/1, switch port mode terang. Selanjutnya kita akan memasang VLAN di interface yang terhubung ke switch. Nah, untuk switch ini dia itu mulai dari 2, 3, 4, 5. Kita masuk dulu ke switch 1. Kita exit. Lalu interface range FA 0/2 sampai 3. Kita enter. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita exit. Lalu interface range FA 0/1 sampai 5. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Nah, di switch 2 juga sama, ini pasti melewati interface 2 sampai 5. Kita masuk ke switch 2. Kita exit. Interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kita enter. Kita exit. Lalu interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 40. Kita lakukan juga di switch 3. Kita exit. Lalu interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita exit. Lalu interface range FA 0/4 sampai 5.
Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Selanjutnya kita akan konfigurasikan agar PC-PC ini mendapatkan IP secara DHCP. Kita ke router N, lalu conft. Kita ketikkan interface FA 0/0, lalu no sh, kita exit, lalu kita tunggu sampai hijau dulu. Nah, kalau sudah hijau kita akan konfigurasikan subface-nya. Kita ketikkan interface FA 0/0.10, lalu encap solution.1q 10. Lalu untuk IP address-nya itu kita menggunakan patokan ini. Kita akan konfigurasi dari VLAN 10 sampai VLAN 40-nya. Nah, seperti ini kita akan buat sampai VLAN 40 ya teman-teman. Kita akan cek dulu USH IP interface brief. Nah, ini sudah masuk yang VLAN subface 10 sampai 40. Lalu kita akan konfigurasi IP DHCP-nya. Kita akan ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Untuk network-nya 10.10.10.0, lalu subnetworknya 255.255.255.0. Lalu default router 10.10.10.1, lalu DNS server 888. Kita exit, kita lakukan sampai VLAN 40. Di sini saya sudah selesai konfigurasi. Kita akan coba uji di PC 1. Dan ini sudah ada. Lalu PC 3. Ini sudah ada. Lalu PC 5. Di sini ada PC 7, PC 9, PC 11. Ini sudah ada. Ini sudah mendapatkan IP semua. Lalu kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Ini successful. Lalu dari PC 5 ke PC 7. Ini successful. Lalu dari PC 9 ke PC 11. Nah, di sini juga successful. Sekian materi di bab 8 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.